Tuhan melihat hatimu yang penuh kerinduan, pengharapan, kekuatan, untuk menjalani setiap proses kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Agak tahu lagi bagaimana. Pokoknya yang penting saya. Apa sih hukuman yang luar biasa? Baru kita jaga hidup kita, kalau sudah kita sama Tuhan, sudah kita. Itu namanya serupa dengan Yesus. Yang malam hari ini kita boleh berkonsentrasi untuk memuji nama Tuhan. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Doa pembukaannya saya minta kepada Berangkau menyenangkan hatimu Tuhan. Biar kita semuanya kita akan satu pujian sebuah Maha Kudus dengan darah domba ku masuk dengan hati kudus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk Tuhan Maha Kudus
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan mengangkatnya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau saya bilang mas, apapun yang terjadi, saya mengatakan Tuhan itu baik. Amin. Walaupun kadang saya harus mengalami banyak ini ya, banyak rintangan dalam hidup ini ya. Contoh dalam 1 bulan saya tuh dicek, saya kan waktu itu kan sakit, kaki saya pakai di jalan, maka itu beneran kata bohong. Pas dia saya jalan, dia ketarik, kaki itu mah kata Bu Lili, Bu, tolong dicek dokter, itu sama kayak siapanya dia ya, kalau kata Bu Lili mah hampir sama. Terus kata dokter, ini mah gejala ini Bu, katanya stroke, bilang. Nah, kondisi saya juga ini juga agak pas awal sakit saya nggak bilang-bilang sama suami saya tipe bukan orang manja, jadi saya diam dulu lah, saya dia nanti urusan belakangan, kecuali saya udah marah banget baru saya kasih tahu semuanya. Nah, terus akhirnya suami saya Pak Iman bilang, Mama Yurin gimana kondisi kakinya? Puji Tuhan baik, padahal mah sakit banget, tapi saya nahan, saya bilang puji Tuhan baik. Saya nggak mau terlalu banyak pikiran ya Bapak Ibu ya, karena dia mungkin keluarganya juga, mamanya lebih sakit nggak bisa jalan, jadi banyak yang diurus gitu ya. Nggak mungkin juga saya lapor, aduh Pagam saya lagi kondisi ini ya, minta tolong besokin apa Pagam ya, saya kagak begitu. Maaf itu jangan banyak pengeluaran. Kalau selalu sering pengeluaran kan hampir berapa juta tuh yang keluar. Coba saya tanya sama Pak Aram pernah seper nggak? Gimana rasanya Pak? Pernah lagi baik. Waduh, benar-benar nggak bisa berdaya Bapak Ibu. Tapi saya tetap percaya kok kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Amin. Jadi dia tahun ini kan kelas 3 mau PKL, saya pikiran begitu. Wah, apapun nggak dosa, karena saya dosanya sama suami kali ya Tuhannya. Didoain sama suami saya, puji Tuhan saya nggak ada penyakit apa-apa, cuma sehat. Amin. Mau gereja dimanapun saya bisa
gereja. Saya memang dosa dari awal sama suami. Itu saya bertobat. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Arun. Sekalian kita nyanyikan pujian seperti Musa. Seperti Musa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, biarlah kiranya hadirat-Mu terus memberkati setiap kami pada malam hari ini. Lebih-lebih jemaat Tuhan, anggota KKA di Salumbaran ini, biarlah mereka terus menikmati kuasa nama Yesus dalam kehidupan mereka. Biar terus setiap hari memanggil Engkau dalam kehidupan mereka, karena Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan setiap sidang-sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar mengenal dan mengerti akan rencana-Mu, bahkan isi hati-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk sharing firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Sebelum kami nyampe, semuanya sudah pada ada di tempatnya nih. Tempat waktu luar biasa. Nah, ini semangat ini jangan sampai kendor. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap antusias, kita harus tetap mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita telat, nanti berkatnya juga akan telat. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sharing. Kita sharing ya, kita sharing firman Tuhan, kita diskusi, saling mengeluarkan pendapatnya. Saya nggak mau khotbah, tapi kita mau berfellowship atau berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Materi kita malam hari ini tentu tentang mengetahui tentang dosa, ya, mengetahui tentang dosa. Sekarang ini Bapak Ibu yang terkasih, dosa itu sudah suatu lumrah, ya, sudah suatu lumrah di kalangan orang-orang umum, bahkan tidak sedikit merasuk anak-anak Tuhan. Hal-hal berbuat dosa itu sudah suatu hal yang mudah, suatu yang gampang. Tapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, dosa itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Amin. Sebuah kekejian bagi Tuhan, dan itu sangat ditentang oleh Tuhan, sangat marah di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membenci yang namanya dosa. Kita harus benci yang namanya dosa. Saya memahami firman Tuhan, saya mempelajari firman Tuhan, dan malam hari ini saudaraku, saya akan membangkitkan buat kita akan sharing tentang dosa. Tidak sedikit anak-anak Tuhan
masuk di dalam perbuatan-perbuatan dosa ya. Karena itu malam hari ini mari kita akan fokus efek dan akibat daripada dosa itu kalau kita masuk dalam dosa. Karena itu urusan perselingkuhan, urusan perzinahan, urusan kepercayaan kepada nenek moyang, kepada kepercayaan berhala itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Karena itu malam hari ini kita belajar mengenai tentang dosa. Amin. Amin. Siap belajar tentang dosa. Amin. Haleluya. Nah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, kita akan sharing bersama-sama. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 Tuhan apalagi senang yang namanya perselingkuhan, percabulan, perzinahan. Wah, itu sangat menentang Tuhan. Ya, sangat melanggar hukum Allah. Nah, kita akan melihat nanti berikutnya Bapak Ibu yang terkasih. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, fitnah orang. Dosa nggak itu? Dosa. Di sini ada nggak? Di sini nggak ada. Harus dicoba dibuang. Harus dibuang. Harus mengaku dosa. Fitnah orang. Kira-kira apa lagi? Ngomongin orang. Ngegosip. Hah? Bergosip dosa nggak? Dosa. Dosa. Ada nggak di sini? Banyak. Itu sama itu. Juga ini. Banyak dong. Yang membawa dosa pertama itu ke bumi itu adalah Iblis. dulu ada namanya Lucifer ya. Lucifer itu dia melawan Tuhan. Ya, dia punya keinginan mau menjadi Allah. Akhirnya Tuhan Allah menentang dia dan dia dibuang ke Laut. Sekarang ada kebakaran. kita baca ceritanya. Kali Lucifer dibuang ke liang kuburan ya, ke liang kubur. Kita baca ceritanya di dalam Yesaya pasalnya 14 ayatnya ke-12 dan 15. Saya akan bacakan, nanti akan Bapak Ibu akan menyimak. Sudah ketemu semuanya? Yesaya 14 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit. Dibuang iblis di mana? Di liang kubur. Ya. Berarti iblis di liang kubur. Lucifer ini sudah dirantai di liang kubur, sudah ditaruh di situ. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat itu iblis mendapat gelar baru atau memiliki nama baru, yaitu namanya iblis, yang penyesat, penjahat, ya, membawa dosa kepada umat manusia di Taman Eden ketika dia mencoba Adam dan Hawa dengan model yang sama. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Kalau kita nanti lihat di dalam kitab Kejadian menjelaskan pemberontakan manusia. Manusia dikodai dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Akhirnya manusia menjadi musuh Allah. Mereka ada di tempat yang enak, Taman Eden, di mana setiap hari Tuhan Allah bertemu dengan mereka ketika mereka melanggar firman Tuhan, melanggar janji Tuhan kepada mereka, melanggar firman Tuhan kepada mereka. Akhirnya Tuhan menentang mereka sehingga mereka dibuang dari Taman Eden. Dari Adam ini kita mewarisi dosa keturunan. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-5
Ayo buka Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah mendarat kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Hanya oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia, yaitu lewat Adam. Yang lewat satu orang Adam ini hanya dosa mengalir ke dalam dunia. Nah, upah dosa ialah maut. Kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ke-6, Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ia hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, bicara tentang kematian. Sebagai diskusi kita malam hari ini, lewat pembahasan tadi yang kita sudah baca tadi, sumber dari dosa di dalam ayat tersebut adalah keinginan. Kalau keinginan ini sudah muncul di dalam hati kita, ada tindakan, ada langkah yang harus kita lakukan, itu akan membuahkan apa di situ saudara? Akan melahirkan apa? Melahirkan dosa. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, ia melahirkan dosa. Nah, pertanyaannya malam hari ini, apa bedanya keinginan dan kehendak? Keinginan kepengen apa-apa nggak bisa sampean. Enggak dong, keinginan mah. Tindakan Kalau keinginan itu Keinginan hawa nafsu. Iya, Kalau kalau dilakukan belum pengen dong. Itu bedanya. Kalau keinginan itu adalah disertai dengan nafsu. Bisa nafsu nafsu setan, nafsu macam-macam, dan kalau kehendak itu sebuah tindakan untuk kita kehendak untuk mau berubah, bukan kehendak untuk melakukan hal aja, tapi kehendak untuk mau berubah. Apa bedanya keinginan dan kehendak? Ayo. Nah, saya tuh kira-kira Bapak Ibu mengerti tentang dosa? Tidak mengerti ya? Mengerti tentang sumber daripada dosa? Apa? Ayo mampus. Sumber daripada dosa apa Bapak Ibu? Ayo. Itu keinginan yang hanya sementara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada malam hari ini, mari kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga segala keinginan kita sebagai anak Tuhan. Jaga setiap kehendak kita sebagai anak Tuhan. Membuahkan dosa, dan dosa itu akan melahirkan melahirkan kematian rohani dan kematian fisik dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah sharing kita malam hari ini. Bagaimana itu dosa ya, semua saya lihat sudah mengerti. Tetapi kita mengerti, tetapi seringkali kita lupa, kita melakukannya. Ya, ini dosa. Tetapi kita seringkali nggak memikirkan akibat dosa itu dan kita melakukannya. Ya, itu kita tahu ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Tetapi seringkali iblis kan nggak tinggal diam. Dia berusaha mempengaruhi pikiran kita, ambil. Sekalipun bukan hak kita, tetapi pada saat ada kesempatan, ada celah, iblis masuk, ambil itu barang, ya. Seperti yang kita sudah tahu kan, semua kita tahu apa sih hukuman yang luar biasa, ya, maut, neraka bicara, ya. Kita takut, tetapi bagaimana dong, Pak, saya keadaan begini. Itulah pengharapan kita, berdoa selalu kepada Tuhan dan pastikan Tuhan menolong kita. Lewat jemuran yang bagus diambil, boleh nggak tuh? Sini nggak ada ya? Nggak boleh. Oke. Ya, ingat ya, ya sudah. Ya oke, tetap semangat, ingat ya, jangan lakukan lagi. Kalau sekali bertobat udah selesai, jangan
ayo lagi semangat lagi. Tetapi ulang tapi tentu saja Tuhan tidak mau kita hidup di dalam dosa. Sebab itu Yesus datang dari sorga untuk supaya kita tidak berdosa lagi. Sebab dosa kita sudah diampuni dan Tuhan mengerti, maklumi segala kesalahan kita. Tetapi kedepannya kita sekarang harus hidup benar, gitu kan? Hidup seturut dengan firman Tuhan. Bolehkah kita punya keinginan? Pasti boleh. Manusia nggak mungkin tidak punya keinginan. Tapi keinginan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saya mau Tuhan cocok nggak? Tuhan mau nggak? Ya kan? Kalau saya gosip orang cocok nggak? Keinginan saya gosip orang yang nggak cocok. kok saya lagi yang dilihat. Malas lihatnya nih, ya kan? Nggak tobat-tobat, ya kan? Oleh sebab itu akan memberkati Amin. kita, yang usaha kita, ekonomi kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan. Karena kita belajar firman dan dituntun oleh firman Tuhan, dan kita menghindari pencemooh seperti firman dalam Mazmur mengatakan. Tapi kita sekarang merenungkan firman, ikutin apa yang firman Tuhan ajarkan. Hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita kan. Jadi apa yang saya bisa dapat dari firman ini, maka simpan dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Yang sering masih gosip, mulai jangan. Yang minta kekuatan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau kita mau diberkati, kalau dia mau, ya kita kan semua punya hak kebebasan. Ketiga hal ini Bapak Ibu yang terkasih, kita harus masuk dalam penderitaan Tuhan. Kita harus mengenal bagaimana Tuhan menderita kepada kita dan kepada kita semuanya, dan kita harus mau menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan, di mana dosa itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan, dan kami sudah mengerti bahwa keinginan itu akan membuahkan dosa, dan dosa itu akan membuahkan maut, kematian dalam kehidupan kami. Karena itu kami sebagai anak-anak-Mu, kami menjaga hati kami menjaga perkataan kami menjaga pikiran kami dalam segala sesuatu, dalam Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin komsel di selembaran ini dari awal pengenalan sampai akhirnya. Terima kasih buat segala pujian, penyembahan kami Tuhan boleh menjadi duka yang harum di hadapan-Mu, dan kami juga sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami boleh belajar terus Tuhan tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Malam ini Tuhan Kau mengajar tentang dosa Bapa. Tuhan biarlah kami boleh menanggalkan kehidupan lama kami yang masih di dalam dosa. Kami mau tanggalkan Tuhan, kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami ke depan Tuhan untuk hidup kudus di hadapan-Mu, karena kami sudah mengerti akan kebenaran. Memberkati semua jemaat-Mu yang ada di selembaran tanpa kecuali Tuhan, berkati tercurah bagi mereka Bapa. Terima kasih kalau mereka boleh belajar hidup kudus di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan berkat-Mu mengalir. Terima kasih Bapa dalam surga. Saudara-saudari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulang
Tuhan bilang Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan memberkati kesehatanmu, yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan juga memberkati anak-anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.